Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Arifah Yatrin. Nomor induk mahasiswa 2017-12001. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas pagi STITEK Bontang. Pada video kali ini saya akan menjabarkan hasil analisa dari tugas mata kuliah manajemen bisnis. Tipe perusahaan menurut bentuknya terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya adalah perusahaan perorangan, ada firma, perusahaan komanditer atau CV, perseroan terbatas, perusahaan pemerintah atau negara, dan terakhir ada koperasi. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu atau pribadi dan sebagai pemilik modal, pemimpin, dan pengelola. Karena perusahaan dimiliki oleh perorangan, maka segala untung dan rugi akan ditanggung sendiri. Nah, contohnya pada perusahaan perorangan di Kota Bontang adalah salah satunya pelayanan atau servis pemesanan catering makanan di Arema Rahmat Bonles. Pemilik modal dan manajemen dari aktivitas ini dilakukan oleh satu orang, dikelola dan diawasi oleh satu orang juga, dan keuntungan dinikmati sendiri. Aktivitas pelayanan dipermudah dengan aplikasi catering makanan di Arema Rahmat Bonles. Yang kedua adalah firma. Firma merupakan sebuah usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, dan setiap anggota berperan aktif dalam menjalankan perusahaan. Dan dalam perusahaan firma dikenal istilah sekutu. Sekutu adalah semua anggota yang terlibat di dalam operasional perusahaan. Sebagai laba atau keuntungan dibagi kepada semua anggota sesuai dengan akta perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Nah, contoh dari firma ini adalah firma non-dagang atau firma jasa. Firma non-dagang bergerak dalam industri jasa, berfokus pada penjualan produk berupa jasa yang berdasarkan keahlian. Firma jasa adalah firma hukum seperti pembuatan akta notaris. Salah satu contohnya adalah yang telah menggunakan akta notaris, yaitu salah satu perkumpulan pusat kegiatan belajar masyarakat di Bonles yang menggunakan firma jasa untuk pembuatan akta notaris. Berikut adalah fotonya. Yang ketiga adalah perusahaan komanditer atau CV. CV memiliki atau dibentuk oleh sedikitnya dua orang. Perusahaan jenis ini memang lebih mudah dikembangkan, namun memiliki tantangan yaitu lebih rawan terhadap konflik serta tidak mudah untuk menarik kembali modal yang sudah ditanamkan, terutama untuk sekutu, untuk keanggotaannya. Contoh dari perusahaan komanditer atau CV di area Bontang Lestari adalah CV Putrajaya Abadi atau biasa yang disingkat dengan CV PJA. CV ini baru terbentuk saat proyek Kaltim 2x100 MW PLTU Teluk Kadere Bontang Lestari. CV ini didirikan sekitar 3 orang, melakukan perekrutan pekerja dengan sistem kontraktor. Berikut adalah fotonya. Berikutnya adalah perseroan terbatas atau PT. PT terdiri dari pemegang saham yang memiliki tanggung jawab secara terbatas sesuai dengan besaran modal yang ditanamkan. Nah, jika terjadi kebangkrutan, maka PT tersebut dapat
menjual nama perusahaannya. Keunggulan dari perusahaan jenis ini adalah memiliki kelangsungan perusahaan yang lebih terjamin, mudah untuk mendapatkan kredit bank, serta saham yang dimiliki bisa diperjualbelikan. Nah, contoh dari perseroan terbatas di area Bonang Lestari adalah PT Energi Unggul Persada dan PT Ababil Bintang Industri. Kedua contoh perusahaan tersebut saat ini melakukan pengerjaan pada proyek CPO Bonang Lestari, dan pemegang saham dari perusahaan tersebut terdiri dari investor dalam dan luar negeri. Perusahaan negara untuk pemerintah. Perusahaan yang utamanya melayani kepentingan umum dengan modal usaha yang berasal dari pemerintah. Contohnya ada di Kota Bontang seperti PDAM Tirta Taman Kota Bontang yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan predikat bertugas untuk menyediakan air bersih bagi kepentingan umum. Yang terakhir ada koperasi. Koperasi beranggotakan orang-orang yang melaksanakan suatu usaha berdasarkan dari asas kekeluargaan. Modalnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dari anggotanya sendiri. Nah, contohnya dari koperasi yaitu koperasi sekolah SMP Negeri 6 Bontang Selatan. Koperasi ini berada di dalam sekolahan. Koperasi sekolah beranggotakan semua warga sekolah, termasuk guru, staf pengajarnya, dan beberapa siswa dilibatkan dalam aktivitas ini. Koperasi sekolah ini menyediakan kebutuhan seperti alat tulis menulis.